R50 ini ya penggantinya M50. Oke Sobat Wins, balik lagi channel Wins Kamera dan hari ini kita akan mereview Canon EOS R50. Oke, jadi kita langsung aja unboxing si Canon EOS R50 ini. Pasti dari kalian penasaran banget ya, kalau kita beli si R50 ini tuh dapat apa aja sih? Oke, kita langsung unboxing bareng-bareng ya di depan mata kalian, biar nggak ada dusta di antara kita gitu. Alright, pertama-tama yang pastinya kita dapat ya kitab-kitab, buku tabib apalah ini ya kan. Kita dapat buku user manual dan kartu garansi segala macam ya. Kita dapat charger beserta kabelnya, terus kita dapat baterai. Oh, ini lensanya ya teman-teman ya. Kita keluarin dulu di sini, nanti baru kita kasih lihat yang jelasnya ya. Oke, di sini ada strapnya. Lalu yang terakhir dan the one and only itu adalah si kameranya tentunya. Masa kita beli kamera dapatnya udang gitu kan, nggak mungkin. Oke, jadi ini adalah yang kita dapat dari pembeliannya ya. Kalau kita beli si Canon R50 ini teman-teman, di sini lensanya yang 1845 RFS. Oke. Alright teman-teman, jadi ini adalah tampilan dari si Canon EOS R50 kalau udah dipasangin sama lensanya. Jadi kalau kalian beli yang putih itu pasti kalian dapat lensanya itu yang silver, jadi nyatu banget ya warnanya. Tapi gue nggak akan menjelaskan tentang desainnya dulu di awal-awal gitu ya, karena gue akan membahas terlebih dahulu untuk siapa si Canon EOS R50 ini. Kalau misalnya kita lihat jajaran yang kemarin-kemarin tuh udah cukup banget ya si R10 dan R7-nya, tapi kenapa keluar si R50 ini teman-teman? Oke, menarik banget buat dibahas. Jadi peruntukan si Canon R50 ini menurut Canon gitu ya, kamera ini ditujukan buat kalian yang profesinya ataupun kegiatannya sebagai traveler ataupun content creator teman-teman. Nah, pasti kalian nanya, kenapa sih kok ditujukannya untuk traveler dan konten kreator gitu, kenapa? Nah, kita bakal bahas tuntas di video kali ini, so jangan di skip-skip, langsung kita menuju ke pembahasan secara detail tentang Canon EOS R50. Oke, ketika kalian ngelihat secara sekilas mungkin kalian akan mikirnya ataupun membandingkannya dengan Canon M50 gitu ya, dari bentuknya, dari kecilnya, dari praktisnya gitu ya. Apakah fiturnya juga mirip? Oke, langsung aja kita bahas, karena di sini di Canon EOS R50 ini dia udah menggunakan sensor dengan format APS-C, tetap APS-C ya, belum full frame, tapi dia udah bawa 24,2 megapiksel, which is 24,2 megapikselnya itu sama banget sama Canon M50 yang Mark II ataupun yang Mark I. Dan yang membedakan antara R50 ini sama M50 adalah dia udah membawa prosesor terbaru, yaitu di Digit X, dimana prosesor ini tuh dipakai sama kakak-kakaknya si R50 ini. Jadi semua EOS R series itu udah menggunakan prosesornya Digit X. Jadi bisa dibilang prosesornya ini yang paling baru nih. Jadi up to date banget lah kameranya teman-teman. Apa sih fitur foto yang bisa diandalkan dan diunggulkan dari R50 ini? Oke, fitur pertama adalah namanya Intelligent Auto Mode, di mana Intelligent Auto Mode itu akan aktif ketika kalian menggunakan mode yang ada di E ya. Jadi kalian bisa lihat di sini yang ada tulisan E+ ya, yang warna hijau ini. Canon R50 itu menyebutnya sebagai Advanced E+, di mana fitur ini bisa membuat foto kalian yang tadinya overexposure ataupun underexposure, low light atau backlight pun. Jadi ketika aktif si Intelligent Auto Mode-nya ini, si Advanced A+-nya ini, foto kalian akan disesuaikan sesuai kebutuhan. Jadi di mana foto kalian yang udah nggak bisa diselamatin untuk dari segi shadow dan highlight-nya, ketika si A+-nya itu nyala, dia akan menyesuaikan sendiri teman-teman. Jadi kalian nggak usah ngatur apa-apa lagi, jadi biarkan si kameranya aja yang bekerja. Oke, fitur ini sangat membantu banget buat kalian yang males ngatur-ngatur mode di kameranya ya, ISO-nya lah, aperture-nya, ataupun tingkat dari exposure-nya gitu ya. Khususnya buat kalian yang content creator ataupun travel vlogger gitu ya, itu sangat membantu banget. Jadi kalian nggak ketinggalan momen ketika kalian menggunakan si kamera ini. Oke, kita masuk ke fitur foto selanjutnya ya. Kita tadi udah ngomongin intelligent AI segala macem, dan fitur keduanya ini nggak jauh-jauh dari itu juga, karena di fitur keduanya itu di kamera Canon EOS R50 ini dia ada fitur namanya Intelligent Tracking Focus.
Semakin pintar kamera zaman sekarang ya, dia udah pakai AI di dalamnya teman-teman. Ketika ada subjek misalnya orang gitu ya, jadi kamera ini langsung mendeteksi fokusnya itu berganti dari yang general langsung ke human gitu teman-teman. Jadi kalian nggak usah ganti-ganti lagi. Kalau kalian tahu di kamera Canon itu ada menu-menu di mana dia bisa ngatur subjek dari si fokusnya. Human detection, face detection, animal, dan vehicle. Jadi ketika intelligent tracking fokusnya itu aktif, ketika kalian akan memfoto orang aja contohnya itu, kamera ini langsung menyesuaikan si fokusnya langsung ke orang gitu. Tapi ketika di frame lain itu, kalian akan men-shoot si hewan ataupun kendaraan. Nah, dia juga langsung bekerja nih si intelligent-nya. Jadi dia langsung ganti dari mode orang langsung ke mode hewan ataupun kendaraan teman-teman. Itu canggih banget sih. Jadi kadang kan kita suka kehilangan momen banget karena kita harus ganti-ganti subjek fokusnya kan. Nah, dengan si intelligent tracking fokusnya ini kita nggak usah repot lagi gitu. Nggak usah mikir panjang, langsung arahin kamera dan langsung jepret aja. Oke, next hal yang pastinya kalian pengen tahu banget yaitu tentang continuous shootingnya. Jadi di R50 ini kalian bisa menangkap gambar 15 frame per second di electronic shutternya. Oke, menurut gue ini hal yang cukup gitu ya untuk continuous shootingnya karena mengingat kebutuhan si kamera ini yang ditujukan untuk travel vlogger ataupun content creator ya. Oke, kita akan membahas si Canon EOS R50 ini. Dia video resolusi tertingginya di 4K 30 fps teman-teman. Mungkin kalian akan berpikir kok sama aja sih sama Canon M50 di 4K 30 fps doang mentoknya. Tapi tenang aja, di R50 ini dia 4K 30 fps-nya itu beda sama M50, yaitu dia bisa 4K 30 fps tanpa cropping. Nah, kalian kalau misalnya pengguna M50 pasti tahu banget kalau misalnya 4K di M50 itu dia cropping teman-teman. Jadi hasilnya jauh lebih dekat gitu ya, jadi kerasa ke crop banget. Tapi di R50 ini nggak usah khawatir karena dia no cropping. Dan 4K 30 fps-nya itu membawa data dari oversampling si 6K-nya. Jadi udah pastinya 4K 30 fps di sini akan jauh lebih tajam dibandingkan yang lainnya teman-teman. Di Canon R50 ini FPS tertingginya di 120 fps dalam mode Full HD 1080. Kayaknya nggak usah diomongin lagi sih gimana hasil slow motion yang dihasilkan oleh high frame rate-nya di 120 fps-nya. Oke, jadi fitur selanjutnya akan memudahkan kalian buat para beauty vlogger ya, food vlogger, produk review ya, apapun itu yang kerjaannya gini lah ya, deket-deketin barang ke kamera segala macem gitulah, akan dimudahkan dengan fitur ini. Fitur ini dinamakan Movie Close Up Mode teman-teman. Fitur ini sangat dibutuhkan banget dimana dengan penggunaan kamera biasa aja yang belum ada fitur ini ya. Contohnya yang gue pakai ini di Canon R6 itu dia nggak ada movie close up modenya. Jadi kalau misalnya gue deketin produk ke depan lensa ini kadang dia masih ngunci fokusnya di area wajah gue aja. Tapi ketika kalian menggunakan R50 ini, ketika kalian aktifin movie close up modenya, jadi udah otomatis tuh kalau kalian deketin sebuah produk ke depan lensanya itu dia langsung berganti fokusnya. Jadi sangat memudahkan kalian menjelaskan produk yang sedang kalian review ke viewers kalian. Bang, di kamera sekecil ini ada nggak sih in-body image stabilization-nya? Pertanyaan yang bagus. Kalian cerdas-cerdas emang ya. Viewersnya dari Wins itu memang harus cerdas gitu dan kritis gitu ya. Di Canon EOS R50 ini nggak ada in-body image stabilization-nya ataupun axis stabilization-nya. Tapi kalian gak usah khawatir kalau nanti hasil videonya itu bergetar dan shaking teman-teman. Kenapa? Karena di Canon R50 ini udah tersematkan fitur yang namanya Movie IS ataupun Digital IS dari dalam kameranya teman-teman. Jadi nggak usah takut shaking ketika kalian menggunakan Canon R50 ini sambil berjalan gitu ya. Misalnya kalian pengen bikin video sinematik gitu, nggak usah takut videonya shaking karena udah ada Movie Image Stabilization-nya teman-teman. Ini gue punya M50-nya dan kita punya R50-nya. Kita copot dulu lensanya dan kita akan membandingkan secara head to head body only-nya aja gitu ya. Hampir mirip loh.
Dari segi beratnya, dari segi tingginya, dari segi lebarnya ini hampir mirip teman-teman. R50 ini ya penggantinya M50 ya, tapi kita nggak tahu ya. Kita tunggu info jelasnya dari si Canon. Jadi ya buat kalian yang ingin pindah dari M50 ke R50 nggak usah khawatir tangannya pegel karena ya beratnya sama, terus genggamannya, feel-nya juga sama loh. Jadi nggak usah khawatir lagi. Dan dari segi tombol-tombolnya di sini kita bisa lihat persis loh, mirip loh dari segi tombol-tombol sama si M50. Oke, dari segi user interface-nya di sini kita lihat sama aja sama si kakak-kakaknya si Canon EOS R series itu. Pastinya familiar banget buat kalian gitu teman-teman. Oke, yang terakhir yang akan kita bahas adalah dari baterainya. Dia baterai si R50 ini dia menggunakan LPE 17 ya. Berarti dia baterainya sama kayak EOS RP teman-teman. Oke, hal yang terlewat nih, kayaknya gue terlewat untuk jelasinnya gitu. Dan hal yang harus dikasih tahu ke kalian juga bahwa si R50 ini dia udah ada flash di dalam kameranya. Jadi ini adalah kamera kedua setelah R10 yang menggunakan si flashnya di body kameranya teman-teman. Oke, gue rasa cukup untuk review kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!